Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis dari akun Twitternya @dcprayogo1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Ningrum. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita kali ini datang dari Diva di kota T, Jawa Timur. Mbak Diva menyuruh kita untuk merahasiakan nama kotanya saja, sedangkan untuk lainnya kita boleh menulis apa adanya. Dan tentunya sudah disetujui oleh berbagai pihak. Dia seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak perempuan yang saat itu baru berusia 4 tahun dan sudah bersekolah di PAUD. Di sini Mbak Diva ingin membagikan kisahnya perihal rumah yang sudah terlanjur dia beli tanpa tahu asal-usul cerita perihal rumahnya itu. Mbak Diva beli dari seorang maklar jual beli tanah atau rumah di tempat tinggalnya dengan harga miring, akses yang bagus dan bahkan dekat dengan laut. Itu sangat-sangat menguntungkan pikirnya. Sang maklar tidak cerita banyak soal rumahnya. Sang maklar hanya bilang rumah ini berdiri sejak tahun 1993 dan sempat kosong di tahun 2005. Lalu dengan ahli waris pemilik rumah direnovasi ulang di tahun 2007. Karena info yang diberikan pemilik rumah hanya seperti itu. Rumah ini sempat dikontrak 2 kali dengan orang yang berbeda. Tapi seusai masa kontraknya habis, mereka memilih untuk tidak melanjutkan dan pindah. Barulah sekitar tahun 2017, rumah ini dipasarkan untuk dijual. Sempat juga banyak yang nawar, tapi entah kenapa nggak sampai deal. Barulah di tahun 2020 awal, suami Mbak Diva datang untuk menawar rumah tersebut. Dan sang pemilik rumah seperti tidak ada perlawanan harga, lalu setuju dengan harga yang diberikan suaminya. Benar-benar seperti mendapat jackpot bagi suami Mbak Diva waktu itu. Oh ya, suami Mbak Diva ini bernama Mas Fandi. Setelah persetujuan harga, Mas Fandi langsung mengurus semua berkas balik nama dan dipasrahkan ke maklar yang menawarkan rumah tersebut. Kebetulan maklar tersebut juga menyediakan jasa balik nama surat tanah atau rumah. Rumah ini SHM, jadi benar-benar beruntung sekali. Dengan harga 550 juta, akses jalan arteri, jalan laut hanya kurang lebih 30 menit. Dekat pasar tradisional, dekat minimarket, dekat pom bensin dan dekat dengan senter ATM. Kurang apa coba? Awalnya mereka tidak langsung pindah ke rumah tersebut. Barulah sekitar bulan Maret 2020, saat semua berkasnya jadi, Mbak Diva dan suami mulai menyicil barang-barang perabotan. Baik, sebelum membeli rumah ini Mbak Diva ngontrak di dekat tempat kerja suaminya. Tapi karena Mbak Diva saat itu berniat ingin program anak kedua, jadi memutuskan untuk membeli rumah. Pikirnya nggak mungkin di rumah kontrakan satu kamar, dia harus berbagai tempat tidur dengan kedua anaknya kelak. Setelah dirasa semua perkakas sudah dipindahkan, barulah akhir bulan Mbak Diva dan keluarganya sah menempati rumah tersebut. Selain itu Mbak Diva juga tidak lupa mengadakan pengajian. Tapi karena pandemi, jadi Mbak Diva hanya mengundang Pak Kiai untuk ngaji bareng di rumahnya. Tidak banyak, hanya 8 orang dan itu pun sudah terhitung Mbak Diva, suami dan ibu mertuanya. Anaknya waktu itu ditaruh di rumah saudara Mas Fandi. Setelah ngaji bersama dan rumah itu sudah bersih, barulah Mbak Diva membagikan bingkisan nasi dan kue ke rumah-rumah para tetangga, sekaligus untuk silaturahmi perkenalan tetangga baru. Bahkan Mbak Diva bilang kalau malam itu saja dia masih tidur di rumah saudara Mas Fandi, baru besoknya dia tidur di sana. Kebetulan hari itu hari Minggu dan seperti rutinitas Mbak Diva biasanya, yaitu menata rumah. Aku lupa kasih gambaran rumahnya sama kalian. Jadi rumah ini 2 lantai. Lantai 1 ada ruang tamu, ruang keluarga, toilet tamu, dapur dan meja makan.
Ada satu kamar yang rencananya untuk kamar tamu atau untuk kamar orang tua mereka kalau mau menginap di sana. Sedangkan di lantai 2 ada 2 kamar anak dan 1 kamar yang paling besar. Pastinya itu kamar untuk Mbak Diva dan suami. Di depan dan belakang rumah ini juga ada taman kecil. Di area belakang rumah juga ada kolam renang. Tidak lupa juga di lantai 1 ada area garasi yang nembus ke ruang cuci dan jemur, di mana memang ruangan itu dibuat tertutup karena untuk estetika rumahnya mungkin. Pokoknya rumah ini cukup besar, adem dan lingkungannya juga aman karena di depan ada pos satpam yang menjaga, padahal ini perkampungan bukan area perumahan. Sebenarnya ada berkas yang terlampir seperti video Mbak Diva yang mengekspos rumahnya dan area rumahnya juga beberapa foto. Tapi karena Mbak Diva tidak setuju untuk dipublish, jadi mohon maaf tidak bisa kita lampirkan. Mungkin karena ada alasan tersendiri. Jadi mohon dimengerti dan terima kasih. Kita lanjut ke ceritanya. Waktu itu Mbak Diva iseng bersihin ruang kamar di lantai 1 dan berniat sekalian pasangin spray di kasurnya. Furnitur di rumah ini semuanya bawaan dari Mbak Diva ya. Ketika beli rumah tidak include apa-apa dan hanya include beberapa tanaman hias yang memang sudah terpajang di depan rumah doang. Sama semua di rumah ini sudah ada lemari model tanamnya. Jadi Mbak Diva saat pindah ke sini tidak perlu bawa lemari karena semua di kamar ini sudah ada lemarinya dan sangat besar, bisa muat baju banyak. Mbak Diva ini berniat untuk menyimpan semua bed cover, selimut dan koper-koper itu di kamar lantai 1. Karena kan lemarinya belum terpakai, jadi dialihfungsikan untuk menyimpan itu dulu. Pas Mbak Diva buka lemari, kecium banget aroma lembab. Awalnya Mbak Diva gak mikir aneh-aneh dan langsung semprot-semprot pengharum ruangan ke dalam lemari itu. Saat dia buka sebuah laci kecil yang kebetulan sudah satu set dengan lemarinya, dia menemukan sebuah kalung emas dengan bandul batu berwarna hijau emerald. Bandulnya ini cukup besar, lalu di belakang bandul itu berukiran sebuah inisial huruf NA. Kalung itu sangat dingin banget, sama sekali tidak ada karat dan dia sempat berpikir, apa itu beneran kalung emas? Kalau memang benar emas, dia harus ngebalikin ke yang punya karena pasti harganya mahal dan berharga banget. Yang bikin Mbak Diva aneh, kenapa justru ditinggalin dan yang lain dibawa semua? Entah Mbak Diva tidak mau berspekulasi sendiri dan memilih memanggil suaminya. Mereka berunding dan sang suami akhirnya menelpon pihak maklar untuk menghubungi pemilik rumahnya mengenai kalung temuan Mbak Diva. Hari berganti sore, Mbak Diva lupa ingat saat itu pukul berapa katanya. Kalau tidak salah antara pukul 4, kalau enggak setengah 5 sore, pemilik rumah tersebut datang. Tapi anehnya orang ini tidak mau masuk ke dalam rumah dan memilih untuk menunggu di sebuah warung yang kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Mbak Diva. Mbak Diva kesel sih melihat sikap orang itu, tapi ya udahlah, daripada nggak kelar-kelar. Akhirnya mereka mengalah dan menghampiri orang itu. Dari kejauhan mereka melihat seorang ibu-ibu parubaya duduk mengenakan setelan baju dan kerudung yang perpaduan warnanya merah dan hitam dengan perhiasan yang mencolok. Kata Mbak Diva, "Iya mak, mataku hampir sakit ngeliat perhiasan yang dipakai ibu itu. Maaf ya mak, bukannya iri tapi kok lebih banget. Gayanya udah mau kayak arisan ibu-ibu pejabat. Pokoknya gayanya itu nyentrik banget untuk kalangan warga desa." Sedangkan Mbak Diva sendiri hanya mengenakan daster dengan mendorong sepeda anaknya. Lalu sang suami hanya pakai kaos oblong dan celana selutut. Meski mendapat tatapan yang sinis, tapi Mbak Diva dan suami masih mencoba bersikap sopan. Tiba-tiba ibu itu bilang, "Kalian itu lama sekali, nggak tahu apa di sini kotor. Mana kalungnya? Saya mau lihat." Pas waktu suami Mbak Diva menyerahkan kalungnya, ibu-ibu ini tiba-tiba kaget, seperti ngelihat sesuatu yang mengejutkan. Mbak Diva dan suami yang awalnya jengkel sama orang ini jadi penasaran dengan ekspresinya. Lalu suami Mbak Diva bilang, "Kalung ini istri saya temukan saat bersih-bersih di lemari kamar lantai 1 tadi pagi bu." Kini mereka bertiga saling bertukar tatapan. Mbak Diva dan suami masih heran dengan ibu ini.
Tiba-tiba ibu ini bilang, "Seharusnya kalian tidak lancang keluarkan kalung ini." Lalu permisi dan naik kembali ke mobilnya, langsung cabut gitu saja. Sampai pesanan es teh yang dipesan ibu itu, Mbak Diva yang bayar. Dari situ muncul kecurigaan dari dalam hati mereka berdua. Di tengah-tengah perasaan heran dan bengong, mereka dikagetkan dengan pertanyaan ibu warung. "Mbak sama masnya ini penghuni baru di rumah itu ya? Kontrak apa beli?" Lalu Mbak Diva menjawab, "Alhamdulillah kita beli bu rumahnya." Ibu ini kaget terus tanya lagi, "Kok berani sih mbak?" Lah makin bingung dong Mbak Diva dan suami. Sekarang giliran Mas Fandi yang tanya, "Emangnya kenapa rumah itu bu?" "Enggak apa-apa mas, itu bukan kewenangan kulo. Nanti dikata tukang gosip. Saya tidak berani mas." Ibu warung hanya menjawab begitu dengan ekspresi nunduk. Mereka mau tanya lebih jauh jadi sungkan dan mereka pamit pulang karena sudah maghrib juga. Pertanyaan demi pertanyaan terngiang di pikiran mereka berdua, tapi berhubung sudah masuk jam makan malam, akhirnya Mbak Diva memilih untuk masak dan suaminya bermain dengan anaknya di ruang keluarga. Disinilah keanehan yang dialami Mbak Diva pertama kali. Saat itu dia masak oseng kangkung dan udang tepung. Dia siapkan itu semua bahannya, dia keluarkan dari dalam kulkas dan ditaruhnya di meja dapurnya untuk dipotong-potong dulu barulah dibersihkan. Mbak Diva ingat banget kalau semua bahannya udah dia keluarin. Tapi tahu-tahu udangnya pas mau dia cuci nggak ada di atas meja. Dia cari kemana-mana nggak ada, karena nggak mungkin kalau dibawa tikus, soalnya rumah itu nggak ada tikusnya. Dari situ Mbak Diva sudah merasa kalau ada yang aneh dengan rumahnya. Tapi dia mikir mungkin karena dia masih baru di rumah ini, makanya penghuninya mau kenalan. Mbak Diva percaya kalau di setiap rumah ada penghuninya sendiri-sendiri. Ya udahlah, dia nggak mau mempeributkan lagi dan lanjut mencari udangnya. Hanya udang itu satu-satunya bahan lauk yang ada di kulkas karena dia belum sempat belanja. Lalu suaminya ini datang ke dapur dan buka kulkas, niatnya mau minum air dingin. Mas Fandi ngelihat istrinya celingak-celinguk pas ditanya, ya Mbak Diva jawab kalau dia lagi cari udangnya karena dia lupa naruhnya mungkin. Pas Mas Fandi mau ambil air di dalam kulkas, dia terkejut karena udang yang dicari istrinya ternyata masih ada di dalam kulkas. Mendengar itu Mbak Diva kaget dong. Lalu Mas Fandi coba nenangin dan bilang ke Mbak Diva mungkin dia aja yang lupa. Karena udah malam juga, Mbak Diva ngambil pusing. Dia langsung ambil udang itu dan diolahnya untuk makan malam. Semenjak kejadian itu ada aja kejadian aneh lainnya. Entah barang-barangnya yang berpindah tempat sendiri ataupun tiba-tiba ada lolongan anjing. Kata Mbak Diva ya hanya gangguan-gangguan kecil yang tidak begitu signifikan lah. Barulah ketika masuk bulan-bulan puasa, terornya itu makin lama makin intens. Dari kamar lantai 1 terdengar pintu lemari yang seperti digebrak-gebrak sendiri, atau pintunya yang seperti dimainin kayak dibuka tutup, tapi nggak tahu sama siapa. Belum lagi kalau pas suaminya kerja dan anaknya sekolah, dia sendiri di rumah itu ada aja gangguannya. Contohnya kayak TV nyala-nyala sendiri, keran air muter-muter sendiri atau mainan anaknya tiba-tiba berantakan. Padahal anaknya sendiri kalau mainan hanya ambil satu dan gak suka berantakin mainan. Pernah juga waktu suaminya lembur pulang jam 1 malam, saat masukin mobil di garasi dan mau masuk ke rumah, kedengaran suara anak bayi nangis dari dalam kamar lantai 1. Jadi gini, pintu masuk ke dalam rumah dari arah garasi itu letaknya pas di depan kamar lantai 1. Kurang lebih begini gambaran rumahnya. Kita masuk dari arah pagar lurus itu garasi, dan sebelah kirinya ada taman kecil dan barulah pintu akses utama rumah itu. Masuk pintu foyer dan di pojokan itu ada ruang tamu. Belok kanan sebelah kiri dapur, meja makan, akses jalan ke taman belakang, tangga ke lantai 2 dan kamar tidur bawah. Lalu sebelah kanannya ada ruang keluarga yang cukup besar, yang sebelahnya lagi ada pintu akses ke garasi. Jadi pintu itu pas berhadapan dengan pintu kamar bawah. Kaget dong Mas Fandi. Dia ngelihat sekitar rumahnya sudah gelap,
karena lampunya sudah dimatikan sama Mbak Diva. Mas Fandi awalnya mencoba menghiraukan, tapi yang namanya orang penasaran gimana sih? Dia beraniin diri untuk buka pintu kamar bawah. Posisinya suara bayi itu masih kedengaran jelas banget. Selesai berdoa, dia buka pintunya dengan kencang. Ternyata nggak ada siapa-siapa dong. Dia langsung nyalain lampunya. Akan tetapi di atas kasur, dia melihat ada seperti bekas orang duduk di situ. Didekatinya lah itu kasur dan dia pegang masih hangat. Seketika dia lari ke atas sambil teriak-teriak sampai bangunin Mbak Diva dan anaknya. Mbak Diva keluar kamar melihat suaminya yang ngos-ngosan dan bercucuran keringat dingin, lalu mengajak masuk ke dalam dan mereka langsung istirahat kembali. Baru besok paginya suaminya cerita semua yang dia alami semalam dan meminta Mbak Diva untuk selalu menyalakan saja lampu di kamar itu dan membuka pintunya agar tidak singup. Nampaknya keputusan itu disesali Mas Fandi karena setiap dia pulang kerja dan melewati kamar itu, selalu saja dia melihat dari ujung matanya seperti ada seseorang di dalam kamar. Tapi pas dia ingin memastikan apa yang dilihatnya, ternyata nggak ada siapa-siapa. Kalian paham kan? Semisal nih ya, kalian lihat ke depan tapi ekor mata kalian itu masih bisa ngelihat apa yang ada di samping-samping kalian. Lah seperti itulah kurang lebih kondisi Mas Fandi saat itu. Sejak kejadian itu, tiap Mas Fandi pulang malam, dia memilih untuk lewat pintu utama ketimbang dari pintu itu. Bahkan ya, kalau dia lembur dan pulang di atas pukul 12 malam, sebelum masuk rumah dia selalu telepon Mbak Diva untuk bangun dan nemuin dia di depan. Kalau Mbak Diva nggak bangun-bangun, ya dia memilih untuk tidur di rumah saudaranya. Karena pernah Mbak Diva ditelepon gak bangun-bangun, akhirnya Mas Fandi gak pulang dan nginap di rumah kakaknya yang ada di kampung sebelah. Pokoknya Mas Fandi ini seperti parno-parno sendiri. Awal-awal Mbak Diva coba menyepelekan hal-hal yang dialami Mas Fandi dan berkata kalau suaminya lagi halus saja. Tapi ketika dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, barulah dia percaya jika rumah ini gak beres. Waktu itu Mbak Diva di rumah bareng anaknya. Kebetulan anaknya sekolahnya libur, jadi sekolahnya itu seminggu hanya 3 kali. Hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Anaknya ini nonton TV sendiri di ruang keluarga dan Mbak Diva bikin jus di dapur. Suara blender itu kan cukup bising, jadi awal-awal Mbak Diva gak dengar. Pas dia selesai ngejus barulah dia dengar anaknya lagi ngobrol sama anak cewek seusianya. Karena kedengaran banget ada 2 suara. Dia tahu yang satu suara anaknya, tapi dia nggak tahu yang satunya lagi suara siapa. Dia pikir anaknya ngobrol-ngobrol sendiri sama TV, tapi obrolannya semakin lama kok nyambung. Masa iya kalau ngobrol sama TV bisa pas gitu obrolannya? Penasaran dong dia. Dia langsung ngintip dari arah dapur. Kalau ngelongok sedikit udah bisa kelihatan ruang keluarga. Saat melihat itu dia kaget bukan main. Dia ngelihat ada anak kecil yang usianya mungkin seusia anaknya, dengan tubuh pucat, rambut sedada sedikit acak-acakan. Anak itu pakai dress pendek berwarna pink dan ada payet bunga di bagian bawahnya. Mbak Diva nggak kenal anak ini karena dia tahu anak semua tetangganya. Kalaupun ini anak tetangga, lantas dia masuknya dari arah mana? Pintu depan nggak mungkin karena dia udah kunci dari dalam dan anaknya juga nggak bisa buka kunci pintu sendiri. Wajahnya asing untuk Mbak Diva ditambah gayanya seperti itu. Apalagi kejadiannya siang-siang sekitar jam 11. Pas Mbak Diva melihat anak itu, nggak taunya anak itu balik melihat ke arah Mbak Diva dan kalian tahu apa yang terjadi. Anak itu hilang secara mendadak pas di depan mata Mbak Diva. Mbak Diva langsung lemes melihat itu. Dia tinggalin jusnya, langsung pakai masker, ambil HP dan gendong anaknya, lalu mereka keluar dari rumah. Kebetulan saat Mbak Diva keluar dari pagar bertemu dengan salah satu tetangganya yang bernama Ibu Ajeng. Bu Ajeng ini kaget melihat Mbak Diva yang tergopoh-gopoh sendiri seperti orang ketakutan. Beliau langsung mengajak Mbak Diva ke rumahnya. Di rumah Bu Ajeng, Mbak Diva ditenangkan dan diberi minum. Setelah tenang, Mbak Diva mencoba menceritakan semua yang dialami, mulai dari kejadian saat pertama kali tinggal di rumah itu, sampai kejadian yang baru saja terjadi.
Sepertinya Bu Ajeng paham dengan kondisi yang dialami Mbak Diva saat itu. Lalu Bu Ajeng ini cerita, "Sebenarnya saya tidak mau membahas soal rumah itu, apalagi semenjak suami saya meninggal. Saya tidak mau cerita apa-apa soal rumah itu, meskipun saya tahu semua kebenarannya. Karena siapapun yang tahu cerita rumah itu, tapi dia sebarkan entah kenapa, ada saja kejadian ganjil yang akan kita terima. Apalagi sekarang saya nggak ada yang jaga, Mbak. Saya aja di rumah cuma sama pembantu, dan anak-anak saya dua-duanya merantau di Surabaya. Saat melihat kondisi Mbak ini, saya merasa kasihan, tapi saya masih ragu untuk cerita." Bu Ajeng lalu diam sejenak, tapi Mbak Diva tetap memaksa agar Bu Ajeng mau bercerita. Karena sosok penunggu rumahnya sudah berani menampakkan diri dan dia takut akan terjadi sesuatu kepada keluarganya. Makanya dia berhak tahu cerita tentang rumah itu. Akhirnya cerita dari Ibu Ajeng pun dimulai. "Dulu Mbak, sekitar tahun 2000-an, ada pembunuhan di rumah yang Mbak tempati sekarang. Ada satu kamar yang tidak pernah dipindahkan fungsinya dan mungkin sampai detik ini masih tetap menjadi ruang kamar karena kamar itu terkenal sakral, Mbak." "Kenapa bisa sakral, Bu? Ada apa sebenarnya?" tanya Mbak Diva penasaran sambil masih dengan posisi memangku anaknya. Lalu Bu Ajeng kembali melanjutkan ceritanya. "Rumah itu dulu milik seorang pelelang ikan yang cukup terkenal, Mbak. Orang itu memiliki satu orang anak perempuan, namanya Ningrum. Dulu rumahnya tidak seperti sekarang, Mbak. Hanya lantai 1 dan seperti rumah-rumah di desa pada umumnya. Saya lupa, kalau nggak salah sekitar tahun 96, istri bapak pelelang ikan itu meninggal karena kecelakaan. Jadi sejak itu Pak Soko, bapak pelelang ikan yang pemilik asli rumah itu, tinggal sendiri dengan putri sematawayangnya yaitu Ningrum yang saat itu usianya sudah 25 tahun. Suatu hari sekitar tahun 2000-an, warga dibuat heboh dengan ditemukannya mayat Ningrum yang bersimbah darah di kamarnya. Banyak sekali dari yang keluar dari perutnya, dan lebih parahnya lagi warga juga melihat perutnya terkoyak sampai warga bisa melihat ada bayi perempuan yang juga ikut tewas. Bayinya itu masih ada di dalam perut Ningrum. Bahkan aromanya sudah mulai membusuk, Mbak, dan warga mulai memanggil polisi. Saat meninggal usianya sekitar 28 atau 29 tahun, dan saat itu dia masih belum menikah ataupun dilamar oleh siapapun. Mungkin karena Pak Soko sendiri terkenal orangnya jahat dan sangat-sangat perhitungan. Jika ada yang hutang dengannya, akan mendapat bunga yang sangat besar. Anda tidak dibayar tepat waktu akan dihajar. Sayangnya saya tidak tahu lebih banyak karena mendiang suami saya melarang agar saya tidak terlibat terlalu jauh. Suami saya ini punya kelebihan, Mbak. Jadi dia tahu kalau aura rumah itu jelek. Mungkin suami saya takut ada apa-apa dengan saya, makanya saya dilarang ikut campur. Ya saya tahu rumah itu akhirnya kosong sampai di tahun 2007 direnovasi ulang jadi sebesar itu. Sempat juga ada 2 orang berbeda yang kontrak di sana, tapi nggak diterusin masa kontraknya. Bahkan yang satunya lagi belum habis masa kontraknya udah pindah. Rumornya sih mereka diganggu, tapi warga takut untuk memberitahu apa yang terjadi dengan rumah itu. Lalu sempat kosong lagi dan akhirnya dijual. Banyak yang nawar tapi entah kenapa sama sekali nggak ada yang deal. Baru Mbak Diva ini yang berhasil mendapatkan rumah itu. Kalau untuk ceritanya Ningrum sendiri saya tidak paham, Mbak. Berdasarkan kata warga sih, yang membunuh dan menghamili Ningrum ya bapaknya sendiri, yaitu Pak Soko. Karena sejak kematian ibunya, Ningrum sudah jarang keluar rumah, apalagi beberapa bulan sebelum dia ditemukan meninggal. Warga juga nggak ada yang pernah melihat dia keluar rumah. Padahal biasanya dia selalu keluar, walau hanya sebatas beli lauk dan sayur di pasar. Tapi saat itu nggak sama sekali. Ditambah beberapa hari sebelum ditemukan mayat Ningrum, ada warga yang melihat Pak Soko keluar rumah sambil bawa koper, lalu ditaruh di dalam mobilnya. Warga juga nggak ada yang negur, sebatas basa-basi tanya. Tapi Pak Soko hanya menjawab kalau dia ada pekerjaan di luar kota, dan warga juga nggak menaruh curiga apa-apa. Menurut yang saya dengar juga dari tetangga,
Kemungkinan Ningrum meninggalnya di hari yang sama dengan kepergian Pak Soko saat itu. Andai kata benar pelakunya Pak Soko, kok tega sekali pikir saya. Padahal itu darah dagingnya sendiri. Motifnya itu lo apa? Kita semua gak ada yang tahu. Di rumah itu hanya benar-benar ditemukan mayat Ningrum dan sama sekali gak ada tanda-tanda orang lain. Otomatis polisi menjadikan Pak Soko sebagai tersangka utamanya. Cuma saya nggak tahu apa sudah tertangkap atau belum. Saya juga nggak pernah dengar cerita ini masuk berita atau sebatas masuk di koran lokal, Mbak. Padahal meninggalnya Ningrum ini cukup menghebohkan warga sekitar dan bahkan sampai desa tetangga. Ya balik ke itu tadi, Mbak. Saya juga tidak mau ikut campur lebih jauh karena saya takut. Kalau saya nggak salah, informasi rumah itu sudah berpindah ke pemilikannya ya, Mbak. Tanya Bu Ajeng ke Mbak Diva. Maksudnya, Bu? Tanya Mbak Diva. Bu Ajeng melanjutkan kembali ceritanya. Jadi gini, Mbak. Ada informasi yang masuk kalau sekitar tahun 2002 rumah itu sudah terjual dan menjadi milik pengusaha batik dari Sragen. Orangnya sudah meninggal dan diwariskan ke anak perempuannya. Namanya kalau saya nggak salah ingat ya, Mbak, Bu Tina. Orangnya seumuran saya, berkerudung dan gayanya nyentrik. Pasti Mbak Diva tahu karena yang menjual rumah ini ya ibu itu. Ibu itu juga sering kesini, khususnya di malam Jumat tertentu sambil bawa sesajen dan banyak sekali. Mbak Diva kaget, dia langsung berpikir jangan-jangan ibu tua yang dia temui waktu itu karena ciri-cirinya sama persis banget. Seketika Mbak Diva teringat dengan kalung emas bandul batu berwarna hijau yang dia temukan waktu itu. Dia coba bertanya ke Bu Ajeng. Ekspresi Bu Ajeng sama dengan ekspresi Bu Tina. Akhirnya Mbak Diva menjelaskan rincian alurnya pas dia nemuin kalung itu. Bu Ajeng kembali bercerita. Kalau benar ciri-cirinya seperti itu, bisa jadi itu kalung yang selalu dipakai Ningrum semasa hidupnya. Karena inisial NA adalah namanya Ningrum, yaitu Ningrum Anindita. Tapi saat ditemukan mayatnya, warga tidak menemukan kalung tersebut. Padahal kalung tersebut selalu tergantung di leher Ningrum, bahkan itu sudah menjadi ciri khasnya. Semoga saja ketika Mbak Diva menyerahkan kalung itu ke Bu Tina benar-benar menjadi pilihan yang tepat, karena melihat apa yang dilakukannya di rumah itu. Seperti membawa sesajen dan lain-lain. Kok saya jadi ragu dengan beliau? Bu Ajeng pun mengakhiri ceritanya dan tiba-tiba semua lampu di rumah Bu Ajeng mati. Padahal di daerah situ tidak mati lampu ataupun jeglek atau konslet. Mbak Diva, anaknya dan Bu Ajeng langsung keluar rumah karena ketakutan. Lalu tidak lama pembantu Bu Ajeng juga ikut keluar. Di luar terdengar sudah mulai azan asar. Hari sudah sore, tapi dia takut untuk kembali masuk ke rumah. Mbak Diva berinisiatif telepon saudaranya untuk minta jemput, sedangkan Bu Ajeng dan pembantunya pergi ke rumah Pak Ustadz untuk menceritakan semuanya. Sambil menunggu saudaranya, Mbak Diva diajak ke sana sekalian untuk ditenangkan hatinya. Dan benar saja, setelah mengobrol banyak, Mbak Diva dan anaknya diberi minum air yang sudah didoakan. Barulah setelah itu dia tenang. Tidak lama saudaranya datang untuk jemput dan Bu Ajeng kembali ke rumahnya karena kebetulan waktu itu masih baru-barunya diadakan lockdown di daerah sekitar rumahnya. Di perjalanan dia telepon suaminya dan menceritakan semuanya. Lalu sepulang kerja suaminya nyusul Mbak Diva dan mereka tidur di rumah saudaranya untuk semalam. Baru besok paginya mereka mengemas baju dan pulang ke rumah orang tua Mbak Diva untuk tidur di sana sementara waktu. Rumah itu ditinggal oleh Mbak Diva dan setelah lebaran tahun kemarin Mbak Diva menjual rumah tersebut. Alhamdulillah laku akhir bulan Desember kemarin. Mbak Diva juga menjelaskan cerita asal-usul rumah itu secara detail kepada pembeli rumahnya dan bersyukur mereka tidak keberatan. Kata Mbak Diva karena bapak pembeli rumahnya itu adalah seorang dukun yang cukup terkenal dari Banyuwangi. Jadi kemungkinan bapaknya bisa bantu untuk mengatasi apa yang sudah terjadi di rumah itu. Sekarang kondisinya bagaimana Mbak Diva nggak paham, tapi Mbak Diva berharap pemilik baru rumahnya itu selalu dalam kondisi baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan. Saat ini Mbak Diva membeli sebuah rumah di perumahan yang baru dibangun dan dia sudah pastikan tahu asal-usul lahan rumahnya berdiri. Karena lokasinya
juga dekat dengan rumah orang tuanya. Emang sih, beli rumah itu nggak kayak beli kacang. Selain harus nyiapin dananya, kita juga harus tahu dengan asal-usulnya agar bisa langgeng sama kita semua. Karena beli rumah itu ibarat kayak cari jodoh. Mungkin dari cerita ini kalian bisa belajar kalau beli rumah nggak ada salahnya cari tahu dulu asal-usulnya agar tidak kejadian seperti yang dialami Mbak Diva. Untuk keberadaan Pak Soko, Mbak Diva ataupun Bu Ajeng juga nggak tahu. Begitu pula dengan warga-warga yang lain juga nggak tahu Pak Soko ini masih hidup atau sudah meninggal. Karena keberadaannya seperti hilang di telan bumi. Lalu Ningrum sendiri dimakamkan di area pemakaman yang lokasinya tidak jauh dari rumah itu dan bersebelahan dengan makam anaknya yang warga beri nama Yunita. Kita doakan saja semoga arwahnya dan anaknya tenang di alamnya serta diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Terus untuk kalung tersebut Mbak Diva dan suami juga tidak ada info tambahan apa-apa. Jadi Mbak Diva hanya bisa memberikan informasinya sampai segitu doang. Gak bisa lebih. Sejak pergi dari rumah itu, kehidupan Mbak Diva dan keluarganya kembali normal. Sama sekali tidak ada gangguan apa-apa. Semua berjalan baik-baik saja. Mbak Diva juga gak ada niatan untuk kembali ke rumah itu, walau hanya sekedar ingin lihat-lihat. Karena baginya cukup dia melalui masa-masa menakutkan dalam hidupnya waktu itu. Dia tidak ingin terulang lagi. Kasihan anaknya, apalagi tahun ini mau masuk TK. Oke teman-teman, sekian untuk ceritanya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.